Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, para teman-teman, para rekan. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi baru, aplikasi APDH, aplikasi pendaftaran dan absensi scan QR. Ada dua macam. Yang pertama ada dengan menggunakan server WA, yang kedua tanpa menggunakan server WA. Nah, untuk WA ini dibuat untuk notifikasi untuk mengirimkan sebuah pesan WA kepada si pendaftar yang pertama, yang kedua untuk dikirim untuk absensi siswa. Baik, kita langsung saja lihat aplikasinya. Untuk aplikasinya, untuk tampilan awalnya itu ada seperti biasa, ada nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran, lalu ada katalog, lalu ada kontak person, kontak sekolah yang nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke aplikasi tersebut. Baik, kita langsung saja ke pendaftaran. Untuk form pendaftaran ini seperti biasa Bapak Ibu seperti pendaftaran hal yang lainnya. Saya akan contohkan, misalkan namanya, lalu untuk nomor HP-nya silakan Bapak Ibu masukkan nomor HP ini atau nomor WA ini yang akan nanti dikirimkan notifikasi oleh si WhatsApp server yang nanti Bapak Ibu tanam. Lalu isi semuanya Bapak Ibu. Selanjutnya jurusannya, tempat tanggal lahir, lalu asal sekolah, lalu jenis kelamin, lalu NISN, lalu alamat. Dan untuk aplikasi ini bisa disesuaikan ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau sekolah Bapak Ibu SMA atau perguruan tinggi itu bisa disesuaikan. Baik, setelah diisi semua, kita klik submit. Nah, ketika pendaftaran berhasil, secara otomatis nanti server WA yang Ibu tanam di aplikasi tersebut akan mengirimkan sebuah notifikasi kepada nomor WA pendaftar yang tadi diinputkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke halaman adminnya. Untuk halaman loginnya ada form PPDB, lalu ada absensi, lalu ada laporan dari absensi, lalu ada data siswa untuk absensi, lalu ada kirim pesan kepada orang tua siswa dan kepada siswa, lalu ada pengaturan untuk merubah tampilan halaman depan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja kita ke PPDB. Yang pertama di PPDB itu ada buka pendaftaran. Nah, ini untuk mengontrol apabila pendaftaran sekolah Bapak Ibu belum dibuka, Ibu bisa menggunakan klik tutup pendaftaran agar form di website Bapak Ibu itu
tidak terbuka. Nah, seperti ini. Dan ketika Bapak klik buka pendaftaran, maka form pendaftaran akan terbuka kembali. Selanjutnya di PPDB itu ada data siswa. Data siswa ini adalah data yang diinputkan pendaftar nanti akan tersimpan di data siswa PPDB. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa unduh secara file CSV dan nanti akan bisa dibuka oleh Excel. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sendiri yang mau menginputkannya, itu bisa kita sediakan form inputnya. Jika ingin secara manual, jika ingin tambah lagi baris untuk siswa yang kedua, itu Bapak tinggal klik tambahkan saja, nanti akan ada form yang kedua. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa simpan. Nah, untuk selanjutnya yaitu input secara batch atau secara bersamaan atau secara keseluruhan dengan menggunakan import file Excel. Nanti Bapak bisa download file Excelnya di sini. Nah, seperti ini formatnya. Nanti Bapak inputkan satu persatu di Excel tersebut. Formatnya harus sesuai dengan seperti format CSV-nya. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal menginputkannya saja dengan choice file, lalu pilih folder atau file CSV yang sudah Bapak Ibu inputkan data pendaftar seperti itu. Lalu tinggal input saja. Nah, tunggu. Nanti akan ada notifikasi data PPDB berhasil diimport dari CSV. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi apakah sudah masuk semua. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk file atau form pendaftaran hanya itu. Lalu kita akan masuk ke absensi. Untuk absensi itu ada scan QR, scan datang, scan duha, scan zuhur, sama scan pulang. Lalu ada absen manual jika Bapak memerlukannya secara manual, atau mengabsen daftar hadir siswa yang tidak datang, maka daftar statusnya akan alfa, sakit, atau izin, seperti itu. Baik, sebelum kita absensi, maka Bapak Ibu harus menginputkan data siswa terlebih dahulu. Nah, untuk input data siswanya sama dengan file input data PPDB untuk input manualnya. Untuk input secara batch-nya Bapak Ibu bisa download di sini. Karena untuk file CSV-nya itu sedikit berbeda dengan file yang ada di PPDB untuk CSV-nya. Baik, saya akan coba mencontohkan untuk input data absensi, data siswa untuk absensi. Nah, untuk nomor HP ini nanti Ibu gunakan untuk mengirimkan QR code kepada siswa jika ingin mengirimkan QR code-nya secara WA. Setelah itu Bapak bisa
menginputkan semuanya. Sebenarnya untuk yang paling penting adalah nama siswa, nomor HP, sama nomor dari wali siswa agar pengiriman WA itu tersampaikan ke nomor wali siswa. Untuk ininya Bapak Ibu bisa cek list saja atau pakai min. Kalau mau diisi semua tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Tapi untuk aplikasi ini yang diperlukan hanya nomor WA siswa dan nomor WA orang tua siswa yang nanti akan dikirimkan notifikasi dari kehadiran siswa tersebut. Setelah itu kita simpan data. Maaf ada yang masih belum. Nah, simpan data. Nah, data siswa berhasil disimpan. Setelah itu kita bisa lihat apakah data siswanya sudah tersimpan. Ya, sudah tersimpan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menghapus dan mengedit jika ada yang salah mengeditnya. Oke. Contoh seperti ini ya, nomor walinya tidak ada, maka tidak akan tersampaikan notifikasi kepada orang tua siswa atas kehadiran dari si anak tersebut. Baik, sudah selesai. Sekarang kita ke data QR-nya. Nah, ini adalah data QR yang nanti Bapak Ibu bagikan kepada siswa sesuai nama kode tersebut. Dari nama-namanya di sini akan ada namanya. Nah, ini QR code untuk Dani. Yang ini untuk Dani 2, yang ini untuk Danar, yang ini untuk Bimas, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa download lalu printkan lalu bagikan kepada anak yang bersangkutan. Atau Bapak Ibu bisa mengirimkannya lewat WhatsApp dari anak tersebut. Kita centang yang mau dikirim yang mana, saya contohkan 2 saja. Lalu kita kirim. Tunggu sampai ada notifikasi sukses. QR code sudah dikirim ke Danar dan Bimas. Nah, setelah itu kita bisa cek di WA kita apakah sudah terkirim atau belum. Nah, ternyata sudah terkirim ya Bapak Ibu data QR code-nya. Nah, setelah sudah dikirimkan kita bisa absen, siswa bisa absen kehadirannya, kehadiran, duha, duhur, dan pulangnya. Saya contohkan untuk scan datang saja Bapak Ibu. Nah, untuk absensinya seperti biasa karena dia QR code, dia harus nah, seperti itu Bapak Ibu. Harus dilihatkan atau di scan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau scannya 2 kali misalkan dengan
nama atau keyword yang sama, itu nanti tidak akan bisa, dia akan ditolak dengan notifikasi bahwa sudah melakukan absensi. Jadi untuk perharinya dia hanya bisa melakukan absensi 1 kali, ketika datang 1 kali, zuhur 1 kali, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang ganda seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk absen scan-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kita coba untuk manualnya. Untuk manualnya kita bisa checklist. Nah, untuk statusnya yang nanti akan dikirimkan atau disimpan datanya itu apa? Apakah memang alpha, sakit, atau izin? Ibu bisa filter di sini untuk kelasnya, karena saya menggunakan hanya kelas 10 saja, maka akan terdeteknya kelas 10. Nah, untuk siswa Dani itu sudah melakukan absensi untuk hari ini, jadi dia tidak bisa absensi lagi ya Bapak Ibu, kecuali dihapus absensi yang pertamanya. Nah, untuk Dani 2 dan Bimas itu sudah terkirim. Kita lihat notifikasinya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk scan QR code yang tadi, yang awal. Ini untuk yang absensi secara manual. Nah, untuk laporannya ada laporan absen hadir sesuai absennya. Untuk kisaran per bulan, nanti Bapak Ibu bisa cek di sini untuk bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12, tahunnya, lalu kelasnya kelas berapa. Nanti Ibu bisa tampilkan saja di sini. Nah, nanti akan ada keterangannya hadir, sakit, alpha, atau sebagainya seperti itu. Ini untuk laporan per bulannya. Lalu akan ada laporan hariannya seperti Bapak Ibu. Ini untuk laporan datang. Nah, data siswa yang sudah absen datang hari ini, nanti datanya akan ada di atas. Lalu yang belum absensi itu akan di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ada yang penghapusan, saya hapus 1. Nah, nanti data siswa yang belum hadirnya itu akan ada di bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada picture kirim pesan ke orang tua siswa. Bapak Ibu bisa filter di sini untuk kelas berapa atau mau namanya ke siswa siapa. Nanti Ibu tinggal checklist saja, pesan siapa saja, ke nomor WA siapa saja yang Bapak Ibu mau kirim. Lalu masukkan pesannya. Kalau ingin menambahkan file, undangan, atau sebagainya, Bapak tinggal pilih saja, lalu open, lalu bisa kirimkan. Nah, pesan sukses sudah terkirim. Kita bisa lihat isi pesannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita surat saja. Surat keluar. Kita kirim. Hanya 2 ya Bapak Ibu.
Karena yang 2 di checklist maka hanya 2. Kita coba semuanya. Terus keluar lagi. Kita kirim. Nah, sekarang sudah terkirim ke semua siswa. Kita cek lagi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Untuk kirim pesan ke siswa juga hampir sama ya Bapak Ibu. Hanya nomornya saja yang tadi diinputkan di input data siswa. Hanya nomor tujuan itu saja yang berbeda. Jadi untuk nomor HP itu tujuannya untuk agar si pesan terkirim ke nomor si siswa. Lalu untuk nomor wali ini agar terkirim ke nomor wali. Seperti itu. Nah, untuk absensi sekali lagi ini nanti akan terkirimnya ke nomor wali siswa. Untuk pengiriman data QR-nya itu nanti akan dikirimkan ke nomor siswa. Kayak gitu. Perbedaannya hanya itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada backup. Nanti Bapak Ibu bisa backup datanya agar bisa nanti diinputkan lagi atau diimportkan lagi data dari Bapak Ibu untuk tahun-tahun yang sebelumnya.